Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Naif Permana di channel yang sama di YNP Boat Official. But yes, kali ini saya akan memberikan tips lagi seputar lopet. Kali ini tentang lopet untulan. Lopet untulan yang dimana udah pada tahu ya kan, tidak perlu dijelaskan apa itu untulan dan apa itu lopet pasangan dan apa itu lopet single. Gak perlu ya. Tapi yang kali ini saya mau bahas adalah tentang lopet untulan yang macet gitu. Yang macet ini bisa karena beberapa faktor. Beberapa faktor yang diakibatkan kenapa burung ini lopet untulan itu bisa macet, dan itu dikarenakan mungkin ada beberapa faktor, nanti saya akan jelaskan. Mungkin bisa juga dikarenakan karena ini, nanti saya jelaskan dulu. Nah, tapi sebelumnya, sebelum ke pembahasan, tolong di subscribe dulu channel saya, di like, di share, di komen, dan jangan lupa untuk giveaway-nya tetap, videonya harus tetap di share. Gitu ya kan, biar cepet ke 100.000 subscriber. Nanti kalau udah 100.000 subscriber, baru saya akan buka giveaway-nya. Giveaway-nya adalah tentang apa? 3 lopet berdurasi 3 lopet fighter berdurasi 2 menitan gitu. Nanti saya akan bikin hadiahnya untuk giveaway. Nah, seperti itu. Apa sih Om? Lopet untulan itu apakah dia bisa macet nggak? Jelas bisa macet. Faktor pertama yang bisa menjadikan si burung lopet untulan, khususnya ini untuk betina ya kan ya. Saya akan jelaskan di sini. Untuk betina untulan jantan gitu, beda lagi sama pasangan gitu. Pasangan apa saja yang menjadi faktor macetnya si burung lopet untulan ini gitu, khususnya untuk betina untulan. Mungkin faktor yang pertama adalah biasanya kalau kita kan merawat lopet itu biasanya nggak cuma satu di rumah gitu, atau di area lingkungan kita itu merawat lopet itu gak cuma satu. Faktor pertama adalah biasanya datanglah burung baru yang biasanya misalkan katakan bahan jantan gitu. Nah, biasanya si burung yang playernya si betina tersebut gitu untuk biasanya dia agak birahi atau emosinya ke burung yang baru tersebut gitu. Nah, makanya antisipasi bagi saya setiap mendatangkan burung baru ke lingkungan saya atau ke rumah saya, untuk burung untulan ini saya pisahkan dulu ke ruangan lain gitu. Biasanya kan coba aja deh di rumah. Kalau misalkan di rumah ada 5 burung, semuanya single, katakan single, atau katakan semuanya untulan. Datanglah satu burung dengan baru gitu, kedatangan baru gitu ya kan. Biasanya dia suka berisik banget gitu, kedatangan burung atau keluarga baru di lingkungannya gitu, di rumahnya. Biasanya suka berisik, main saut-sautan, dan itu sudah jelas, udah saya buktikan berpengalaman beberapa kali, dan mungkin ini sudah bukan hal yang hal yang biasa gitu. Saya mendatangkan burung baru, dan biasanya untuk si burung untulan menjadi penyebab faktor utama dia macet itu datangnya si burung baru itu, si burung untulan atau playernya si ini dia suka sama si burung yang baru datang ini. Nah, itu jadi faktor faktor ke-1 gitu, menjadikan dia macet. Nah, solusinya adalah sebelum kita mendatangkan burung baru, si burung untulan yang sudah jalan ini sudah sudah punya untulan yang cocok ini, coba dipisahkan dulu ruangannya untuk mengantisipasi burung jadi macet untuk player kita yang gacoan kita gitu ya kan. Nah, jadi faktor kedua adalah apa Om? Faktor kedua adalah kita jorok terhadap pemakaian pakan gitu, pakan. Jadi pakan ini sudah saya alami gitu, dan juga beberapa dari pertanyaan dari viewer saya, subscriber saya, teman-teman saya juga begitu. Terkadang pemakaian pakan yang jorok gitu.
Karena kan sekarang itu sudah banyak lah gitu ya kan ya produsen-produsen pakan. Itu sih bukan saya menjelekkan dari salah satu produk. Tidak, saya tidak menjelekkan. Karena saya paham banget karena setiap produk yang dikeluarkan itulah sudah menjadi tanggung jawabnya si produsen. Gitu ya kan ya, kualitasnya, testimonialnya juga sudah dipertaruhkan, apapun juga sudah mereka uji coba terhadap burungnya atau burung yang lainnya. Itu sudah saya paham sekali. Nah, kenapa ketika saya pakai pakan ini gitu, kok burung saya jadi macet? Nah, biasanya faktor kedua adalah joroknya memakai pakan gitu. Ibaratkan saya gini, kasih kiasan gitu sama saya. Ketika burung saya performanya bagus memakai pakan atau millet polos gitu. Ini sih untuk si gacoan atau si burung untulan ini. Saya jelaskan dulu. Nah, ketika ada penurunan performa di lapangan atau ketika digantang, nah gimana nih caranya supaya kita naik performa lagi? Gitu ya kan. Terkadang kita berpikir merubah set harian gitu. Dari segi pakan. Saya kasih kenceng deh pakannya. Satu, itu. Saya kasih pakan yang lebih, ini nih ada merek ini gitu ya kan. Ya, merek tersebut mungkin bisa naikin performa lagi untuk si burung gacoan saya gitu yang untulan ini. Nah mungkin seperti itu. Padahal seperti ini. Itu burung kalau misalkan performanya jadi jelek di gantangan. Itu bukan karena faktor si pakannya yang gak cocok atau udah gak cocok lagi dengan pakan yang dipakai atau vitamin yang dipakai. Bukan. Kalau menurut saya bukan seperti itu gitu. Karena dari satu burung untulan itu ada top performanya masing-masing gitu. Gitu ya kan ya. Ada juga burung yang karakternya mau digeber 2 hari sekali. Ada juga yang mainnya cuma 2 kali dalam seminggu. Gitu. Ada, saya mengalami hal tersebut. Ini burung kalau diberhentikan gantang, performanya mungkin akan jelek beberapa bulan ke depan. Saya sudah mengalaminya hal tersebut dan itu memang terjadi pada burung saya dulu. Burung untulan gacor. Itu sudah saya alami gitu. Nah, mungkin kita harus lebih banyak pinter-pinter membaca gitu. Membaca si karakter burung. Kalau ini lagi turun performanya di gantangan, mungkin di stopkan dulu beberapa hari, stop jangan dulu ke lapangan biar dia istirahat dulu. Karena ini burung kan juga bukan mesin. Burung juga perlu istirahat gitu. Tapi ada juga karakter burung yang maunya digeber setiap hari seperti burung saya dulu si Semprani. Semprani itu kalau nggak main 2 hari sekali atau 1 hari sekali itu lebih bagus. Maksudnya datang ke lapangan itu 1 hari mainnya 3 sesi. Besoknya lebih bagus lagi, besoknya lebih bagus lagi. Maunya dia digeber gitu. Dulu ya kan. Nah, tapi kalau dia berhenti dari 1 minggu misalkan diistirahatkan dulu beberapa hari atau 5 hari katakan. Jangan 1 minggu, 5 hari pernah saya istirahatkan. Kala itu. Ternyata di minggu berikutnya saya bawa ke gantangan dia getap. Dia emosinya malah loncat ke sini gak gacor lagi. Nah, satu itu faktor kedua itu bisa menjadi dari segi pakan gitu. Bukan hanya karena burungnya jelek sih sebenarnya. Kalau katakan pakannya nggak cocok, saya katakan pakannya nggak cocok, kenapa nggak dari awal? Itu burung jelek. Tapi ini kan katakan burung sudah jalan tapi kena macet gitu. Jadi kita harus benar-benar pintar membaca si karakter burung itu maunya apa. Dan maunya gimana gitu. Bukan burung yang jelek atau bukan faktor yang produk pakan atau apa yang jelek. Enggak. Itu hanya ya tergantung sabarnya kita gitu. Ya kan? Nah, tergantung sabarnya kita. Nah, terus faktor ketiga adalah bisa menjadikan burung untulan itu macet gini. Misalkan ini set awal-awal nih. Gitu. Ini hanya apa ya? Bukan apa ya? Karena mental sayanya aja sendiri. Ini saya punya pengalaman dulu gini. Itu burung tuh hariannya saya gak pernah mandiin, saya gak pernah jemur, cuman digantung aja di sangkar kotak, ditempelin di tembok. Itu burungnya untulan gitu. Nah, suatu ketika
saya belum pernah coba tuh kan, ini burung kok enak ya, kasih untulan masukin, oh ini ternyata cocok, tapi belum saya gantang gitu. Tapi sudah beberapa bulan ini burung disatuin di sangkar kotak dan itu ditempelin di tembok gitu. Ternyata burung ini udah cocok untulan. Nah setelah 1 bulan tersebut saya gantang gitu. Ternyata si burungnya itu jalan, kerjanya bagus. Itu burung untulan. Burung ini saya katakan yang saya ceritain ini burungnya fighter, tapi dikasih untulan. Ternyata kerjanya bagus dan itu bisa prestasi kala itu. Nah setelah burung kan udah tahu prestasi dengan cara perawatan yang dibiarkan saja sama untulannya di sangkar kotak, gak pernah saya jemur, gak pernah saya mandiin. Cuman saya bersihin sangkar doang, tempelin lagi gitu. Nah setelah prestasi seneng tuh, seneng. Oh ini burung harus dirawat nih. Burung harus dirawat. Ternyata dari 1 hari itu saya rawat setiap hari, dirawat, dijemur, dimandiin gitu. Dimandiin, terus beda lah seperti biasanya gitu. Kan seperti biasanya kan hariannya dia tempelin di tembok, dibiarkan aja. Cek pakan sama minumnya dan kebersihan sangkarnya gitu. Setelah juara, saya sayang-sayangin, saya jemur, saya mandiin. Ternyata pola tersebut itu merubah settingan atau merubah set hariannya dia gitu. Ternyata dia gak mau disayang-sayang, dia maunya dibiarkan aja. Dibiarkan aja seperti itu yang seperti biasanya saya biarkan gitu. Saya set hariannya dirubah lagi, lebih dijemur, lebih dimandiin, dia gak mau. Bawa lagi kegantangan minggu berikutnya itu burung gak jalan. Itu faktor karena kesalahan dari saya. Seharusnya kita berpikirnya, saya itu kalau dulu gitu ya kan, pengalaman ini berpikir, nih burung gak di apa-apa juga dia mau jalan gitu. Jadi kalau dia disayang-sayang, ternyata dia gak mau jalan. Itu hanya itu bisa merubah set hariannya. Mungkin kita berpikir benar, lebih menyayangi, dia dijemur, dia dimandiin, itu benar sekali. Tapi dia gak mau, maunya dia itu dibiarkan dengan untulannya, hariannya gak pernah dirubah. Tempelin tembok, biarkan aja udah. Minggu berikutnya dia gak mau kerja lagi. Loh kenapa nih burung? Udah saya sayang-sayangin, ternyata burung gak mau. Tapi setelah pulang dari gantangan minggu tersebutnya saya tempelin lagi 1 bulan di situ, baru dibiarkan kembali lagi ke harian seperti biasanya yang dibiarkan. 1 bulan di situ dia top performa lagi. Ternyata itu burung maunya kayak gini. Itu faktor ketiga biasanya kita merubah settingan yang tanpa kita sadari gitu. Ternyata dia saya niatnya menyayanginya lebih gitu, tapi ternyata itu merubah settingan yang seperti dia yang mau gitu. Itu kesalahan real dan pure, itu kesalahan dari saya gitu. Itu faktor ketiga. Dan ini faktor ketiga ini adalah ketiga faktor ini yang menjadikan burung untulan itu macet. Tadi 1 gitu. Tapi yang sering terjadi sama saya, datang burung yang baru, dia suka sama suaranya, saling saut-sautan, ternyata dia jadi macet di gantangan. Nah, salah satunya adalah tadi, ini sering terjadi gitu. Nah, salah satunya adalah tadi saya kalau mau datang burung baru saya pisahkan ruangannya untuk si player untulan tersebut gitu, sama untulannya. Gitu. Oke. Dan tipsnya adalah ketika kita sudah terlanjur punya burung player atau gacoan, player untulan, entah itu mau gacor, entah itu mau fighter, kita sudah terlanjur macet burungnya. Om harus gimana nih? Caranya adalah ini, cara di video ini. Proses ganti jantan bagi betina gacor yang macet biasanya saya taruh di sangkar kotak. Tapi saya kasih jantan dulu sekitar 3 ekor biar dia milih sendiri. Ini tuh proses baru 1 hari dan alhamdulillah sudah ada yang cocok gitu untuk betina untulan yang gacor atau betina fighter untulan gitu, atau betina pasangan gitu. Saya proses ganti untulan baby jantan gitu. Ini udah ada yang cocok alhamdulillah. Nah, saya kasih dulu
3 ekor jantan di sangkar kotak. Tapi setelah ini kalau udah ada yang cocok gini baru dipisahkan di sangkar bulat kembali lagi ke settingan seperti biasanya gitu. Ini proses hanya beberapa minggu mungkin, yaitu sih tergantung burungnya ada yang cocok langsung atau enggak gitu. Biasanya kalau enggak cocok sih ayah agak lamaan sih. Terus untuk pakan ini ada yang polos, ini juga ada yang campur, saya dikasih kenari seed gitu, tergantung kebutuhannya. Tapi alhamdulillah udah cocok sih ini gitu. Nah, cara tersebut itu bisa diikuti pakai metode saya atau tips dari saya gitu. Nah, cara tersebut itu sudah dipakai sama saya gitu. Ya kan? Saya mencarikan lopet baby babyan jantan minimal itu 3 ekor. Saya masukin sangkar kotak, saya masukin player saya, gacoan saya ke dalam, biarkan dia milih sendiri. Tapi itu beda warna. Gitu. Dan biasanya itu hanya beberapa hari untuk buru saya gitu. Tapi tergantung si burunya lagi. Ada juga yang beberapa minggu baru dia kelihatan cocok. Nah, tapi kalau setelah dia cocok, ada yang cocok. Nah, itu yang kedua, yang tadi kan masukin jantan 3 atau babyan jantan 3. Nah, yang duanya ambil dulu. Setelah itu tetap di sangkar kotak 1 hari 2 hari baru nanti dicabut si playernya sama untulannya yang baru itu di sangkar kotak dan kembali ke perawatan seperti biasanya. Itu solusi dari saya dan itu sudah saya pakai, itu pengalaman saya semuanya. Oke, sedikit saja, yang penting mudah pahami. Pasti ini ada manfaatnya untuk kalian sahabat loput mania di seluruh Nusantara. Dan ini tuh sedikit, tapi ini menjadi faktor penting untuk merawat loput. Benar, ini faktor penting untuk merawat loput. Sarannya adalah membaca karakter si burung itu lebih baik gitu. Sebelum kita menyayangi, membaca karakter si burung itu lebih baik. Jadi kita mau merawat seperti itu, kita pertimbangkan dulu gitu. Benar? Ya kan? Oke, saya Nai Permana di channel yang sama di YNP Bird Official. Salam santun loput mania Nusantara. YNP Bird. Yes!